Kita pikirnya hotel, baru turun tadi, oh ini kan, ya ini. Itu baru satu janji. Nah kalau 500 janji tidak mungkin. Itu fakta kematian. Fakta kebangkitan Kristus itu adalah bahwa Yesus bangkit pada hari kematian, pada hari ketiga. Jadi kalau tadi digambarkan Yunus, itu sudah polemik yang saya sering dengar dari orang Kristen, bahkan non-Kristen juga sudah banyak dengar di YouTube dan di media. Nah di sini dua pendeta beda pemahaman. Di mana ada Pak Rahmat dan Pak Kriston. Pak Kriston Tritunggal. Kalau Pak Rahmat sebagaimana kita tahu, Pak Rahmat itu duo beleng-beleng. Apa itu duo beleng-beleng? Kalau kata Darni, kepada Karyana yang merupakan adiknya Pak Rahmat, mereka itu nggak percaya Roh Kudus Tuhan. Jadi mereka itu punya dua Tuhan. Nah, beda pemahaman Tuhan, nekat debat. Nah, ini seru teman-teman. Ya teman-teman, itulah pendeta Kriston. Nah, pendeta Kriston nih, kayaknya teman-teman belum pernah menyantap santapan Kristen berkualitas. Nah ini Pak Kriston ini berkualitas karena dia jago Yunani dan menurut saya ini keren yang patut Anda saksikan sampai habis. Tuhan. Oke. Selanjutnya masalabuhu. Ini juga nafidhan nih. Artinya apa? Penyaliban terjadi, namun yang mereka duga yang tersalib adalah utusan Allah. Nah ini yang dibantah. Ketika orang-orang Yahudi berkata bahwa mereka Nabi Isa atau Yesus itu dia sudah dibunuh, inna qatalnal masiha Isa bin Maryam Rasulullah, sesungguhnya kami telah membunuh Al-Masih anak Maria utusan Allah. Allah yang menjadi saksi semuanya menyatakan wa ma qataluhu, tidak dibunuhnya, wa ma salabuhu, tidak pula disalibnya, walakin syubbihalahum, akan tetapi ada yang diserupakan. Wa innal ladzina ikhtalafu fihi la fi syakkin minhu, dan orang-orang yang berselisih paham terkait hal itu mereka dalam keraguan. Malahum bihi min ilmin, mereka tidak punya pengetahuan apa-apa, illa tibazzan, kecuali hanya prasangka-prasangka. Bahkan wa ma qataluhu yaqinan, mereka tidak yakin siapa yang dibunuh itu. 2,4 miliar muslim hari ini meyakini Nabi Isa tidak dibunuh, tidak disalib, hanya dengan firman Allah, wahyu Allah. Sering saya mengajukan itu kepada teman-teman Kristen. Apa yang menjadi dasar Yesus ini mati dan Yesus ini bangkit? Teman-teman Kristen selalu menjawab Bible. Saya pembelajar Bible. Tapi ketika saya belajar Bible, saya baca Bible, kenapa narasi Bible berbeda dengan keyakinan teman-teman Kristen? Tadi setuju dengan Pak Peter di awal ketika pengantar. Yang kita harus lihat itu kesamaan. Ternyata kenapa Bible sebagai saksi dan bukti malah memberikan kesamaan dengan Al-Quran, beda dengan Kristen. Saya kasih contoh begini, apakah Yesus mati? Kita tanya langsung kepada korban Yesus. Pak Pendeta nanti bisa cek di Matius pasal 12 nomor 38, 39, 40. Ketika Yesus ditanya oleh imam-imam Taurat, Guru, berikanlah tanda kepada kami. Yesus di dalam Yohanes pasal 20 nomor 31, masih banyak tanda-tanda yang dilakukan oleh Yesus yang tidak tercantum dan tercatat dalam buku ini. Tetapi semua yang tercantum dan tercatat supaya memperkenalkan bahwa dia adalah Mesias, orang yang diurapi, anak Tuhan, orang soleh. Tapi untuk orang imam-imam Taurat di Matius 12 nomor 38, 39, 40 itu, apa katanya bagi mereka? Karena mereka bukan ingin mengharapkan Yesus sebagai Mesias. Mereka ingin mengharapkan Yesus celaka. Apa kata Yesus? Tidak ada tanda bagi kalian, kecuali hanya satu tanda-tanda Nabi Yunus. Kata Yesus, seperti Yunus tinggal dalam perut ikan 3 hari 3 malam, demikian juga anak manusia tinggal dalam rahim bumi 3 hari 3 malam. Dari mana kita tahu Nabi Yunus? Dari cerita kitab Yunus, 2 lembar, 3 lembar lah. Yunus disuruh pergi ke negeri Niniwe untuk memperingatkan warga sana. Tapi pergi ke negeri Yove. Di tengah jalan, di tengah laut, Yunus ada cuaca buruk. Ada keyakinan saat itu kalau cuaca buruk ada masalah. Ada hamba yang bermasalah. Lalu Yunus jadi volunteer, dia dilemparkan ke laut. Mati atau hidup? Hidup. Ditelan oleh ikan paus, mati atau hidup? Hidup. Dilemparkannya mati atau hidup? Hidup. Hidup. Seperti Yunus dalam perut ikan 3 hari 3 malam, demikian juga anak manusia tinggal dalam rahim 3 hari 3 malam. Mati atau hidup? Hidup.
Berarti kalau kita tanya kepada korbannya Yesus, selamat dari bumi, mati atau hidup? Maka Yesus hidup. Berdasarkan Bible. Bukan berdasarkan keyakinan Kristen. Jadi persamaan antara kita Islam dengan Bible itu sama. Sama Yesus hidup, bukan mati. Wa ma qataluhu, tidak dibunuhnya, tidak mati, tapi dia hidup. Sekarang apakah dia bangkit? Kalau hidup, bagaimana bisa bangkit? Bangkit hanya applicable kepada orang yang mati, betul tidak Pak? Bangkit hanya bisa applicable kepada orang mati. Oh bangkit, ngapain bangkit? Aku hidup. Bodoh kan? Dia bangkit kalau dia mati. Kalau dia hidup, tidak bangkit. Makanya kalau kita lihat narasi semua, Maria Magdalene, malaikat, 2 orang yang ada di kuburan, murid-murid, apa? Dia hidup. Tidak dikatakan dia bangkit. Apakah Roh Kudus kurang kata mengatakan bahwa kepada muridnya bangkit? Enggak. Dia hidup. Data kedua, Pak. Masih ada waktu saya? Masih. Data kedua. Ketika Yesus datang menampakkan dirinya, yang diklaim sudah dilakukan penyaliban, datang dia ke ruang atas kan, ke ruang perjamuan terakhir, the Last Supper. Datang menampakkan diri. Yesus berkata, Assalamualaikum dalam bahasa Arab, Assalamualaikum dalam bahasa Ibrani. Murid-murid apa responnya? Kaget. Betul kan? Lukas pasal 24 nomor 36, 37, 38, 39. Murid-murid kaget. Bukan hanya kaget, mereka pun takut. Kenapa mereka kaget? Karena memang tak ada murid yang menyaksikan Yesus disalib. Tak ada yang menyaksikan murid yang menyaksikan Yesus mati. Tak ada yang menyaksikan murid bahwa Yesus itu bangkit. Markus pasal 14 nomor 50. Semua murid melarikan diri. Betul ya? Semua murid melarikan diri, teman Getsemani. Jadi mereka mendengar dari kabar angin. Dari kabar angin bahwa gurunya itu ditangkap, gurunya mati, gurunya dibunuh, gurunya dihukum. Mereka mendengar dari kabar angin. Ketika mereka melihat Yesus ada di ruangan perjamuan terakhir, mereka kaget. Dan apa yang mereka takut? Kenapa mereka takut? Karena mereka menyangka itu hantu, roh, pneuma, spirit. Loh, kenapa mereka menyangka itu hantu? Karena dalam kepala orang-orang Yahudi, bahwa kalau bangkit itu bentuknya roh. Tahu dari mana? Dari Paulus. Tahu dari mana? Tahu dari Yesus. Paulus katakan dalam 1 Korintus pasal 15 nomor 44, yang ditaburkan, yang mati adalah tubuh alamiah, tubuh jasad. Yang bangkit adalah tubuh rohani. Jadi semua orang tahu kalau bangkit itu bentuknya tubuh rohani. Tak ada bangkit itu tubuh jasmani menurut Paulus. 2 menit lagi, Kang Chan. Oke, menurut Yesus. Ketika Yesus datang ke murid-murid, apa kata Yesus? Kenapa kau takut? Lihatlah, ini tangan, ini kaki, ini daging, ini tulang. Sedangkan roh tidak punya daging, tidak punya tulang. Seperti yang kamu lihat ada padaku. Yesus ingin menunjukkan kalau dia tidak bangkit. Ini tubuh jasmani. Bahkan Yesus minta, apakah ada makanan di sini? Disodorkan ikan goreng, Yesus makan. Yesus makan ikan goreng, masuk ke mulutnya, masuk tenggorokannya, masuk ke perutnya. Kalau sudah sampai ujung, dia bakal nyari toilet. Betul tidak, Pak? Karena tubuh jasmani. Dari 2 data itu, kita bisa simpulkan Bible sejalan dengan Al-Quran sama, bahwa Yesus hidup, dia tidak dibangkitkan. Masih ada 1 menit. 1 menit? Iya, masih ada. Oke. Kenapa Kristen memaksakan harus Yesus mati? Apakah biblikal? Nggak ada biblikal, Pak. Di dalam kepala orang Romawi, Lukas pasal 20 kalau tidak salah, Yohanes 20, ketika orang-orang Yahudi memohon untuk kepada Pilatus, hukum dia, salibkan dia, matikan dia, kan begitu kan? Maksudnya menyuruh untuk menyalibkan itu supaya mematikan. Jadi yang namanya penyaliban atau dalam bahasa Inggris crucifixion itu adalah hukuman sampai mati. Makanya definisi crucifixion itu adalah to kill, untuk membunuh. Beda dengan pembunuhan, hukuman-hukuman yang langsung ditebas dan lain-lain. Tapi crucifixion, hukuman mati dengan cara lebih lambat supaya lebih tersiksa, harus mati. Kalau tidak mati, bukan crucifixion namanya. Orang digantung, hang namanya, digantung doang, bukan crucified. Nah, ketika Yesus dia hidup, berarti batal konsep crucifixion berlaku pada Yesus. Batal konsep penyaliban. Wa ma sholabuhu wa ma qataluhu. Dan Bible sejalan dengan Al-Quran. Tolong ajukan dari mana keyakinan dasar Kristen mengatakan Yesus mati dan Yesus bangkit. Baik. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Ada 10 menit yang kedua. Bang Dio, silakan.
Atau Ya. ya, silakan. Teman-teman Sebelum yang kedua, nanti sekalian, langsung ke Bapak. sebelum kita tanggapi, ada satu argumentasi daripada Pak Rahmat. Ya, baru kita jelaskan semuanya, karena ingat, bersama Bang Daman itu kita ngaji. Ya, jadi jangan hanya kita melihat, wah, Kristen nggak punya jawaban. Kalau dibalik bagaimana? Islam punya jawabannya nggak? Ketika Islam itu mengklaim penyaliban itu tidak dibunuhkan dan tidak juga disalibkan. Lalu bagaimana kita akan menjawabkan? Karena ini yang akan kita khawatirkan kalau ditanya anak kita. Misalnya ya, na'udzubillah, summa na'udzubillah ya. Kita teman-teman sekalian dilahirkan Islam. Syukur nggak? Syukur. Bahagia nggak teman-teman dilahirkan Islam? Bahagia. Tapi kalau antum meninggal, setelah kemudian anak antum ternyata antum dapati tidak lagi Islam setelah antum meninggal. Ataupun na'udzubillahnya, cucu antum. Ataupun na'udzubillahnya adalah anak-anak antum setelahnya. Tidak punya jawaban terhadap hal tersebut. Ya, hanya jawaban seananya. Maka paling kurang, keturunan antum itu akan berpikirkan bahwa, ya udah, apa bedanya Islam dengan Kristen? Kristen ditanyakan tak punya jawaban, Islam ditanyakan juga sama tidak punya. Nah, makanya antum perlu, kalau rujukan Islam itu tetap Ustadz. Kalau rujukan Kristologi tetap siapa? Apologet. Masya Allah ya. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Nah, di sini kita akan bongkar-bongkar bagaimana tafsir seputar penyaliban di dalam Al-Maidah 157 ya, insya Allah. Yang akan kita bongkar. Cuma kita simak dulu statement pendeta ini, baru nanti kita kombinkan. Kombinkan bagaimana tafsir menjelaskan, bagaimana kemudian literasi yang ada di dalam Bible menjelaskan. Oke. Tadi sudah sangat luar biasa ya. Sudah sangat luar biasa daripada penjelasan daripada Kang Chan ya, membawa lakin syubbihalahum. Nah, wama qataluhu wama salabuhu. Di mana kita akan kupas secara tuntas. Di situ ada kata ma qataluhu. Tidak disalibkan, tidak dibunuhkan. Wama salabuhu. Nah, sedangkan kata-kata tidak dalam bahasa Arab itu, perhatikan, ada banyak, ada lam, ada lan, ada laisa, ada la, ya. Tapi kenapa ditentukan menggunakan kata ma? Nah, ini punya misteri yang luar biasa yang antum harus menyimak, yang sebentar lagi akan kita kupas. Kita simak dulu jawaban dari pendeta. Ya, nanti Bang Dio mau. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Terima kasih kepada moderator dan kedua Bapak Pendeta, Kang Chan. Kalau kita membahas tentang peristiwa yang terjadi di masa lalu, ya, tentunya sudah ribuan tahun, ya, maka tidak ada sandaran atau pegangan yang paling tepat untuk mengkonfirmasi berita itu benar atau tidak, melainkan melalui kitab suci. Dan saya yakin Pak Pendeta akan sepakat dengan kami dalam hal itu. Kenapa? Karena kitab suci inilah yang satu-satunya menjadi pedoman kita, kami sebagai umat Islam, dalam memahami peristiwa atau tragedi yang pernah terjadi di masa lalu. Nah, kalau kami kembali, atau kita umat Islam kembali kepada kisah tentang kejadian yang terjadi yang pernah dialami oleh Nabi Isa alaihissalam, itu disebutkan di dalam surah An-Nisa ayat 157, dan inilah yang menjadi pegangan dan pedoman hidup kami sampai kapanpun, dan tidak ada satupun muslim yang menyelisih hal itu. Apa itu? Ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang kisahnya, wa qaulihim inna qatalna al-masih Isa bin Maryam Rasulullah, dan ucapan mereka ini orang-orang yang dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala di kalangan orang-orang Yahudi, itu sebabnya apa? Di antaranya mereka pernah mengucapkan, sesungguhnya kami telah membunuh Isa putra Maryam Rasul Allah. Jadi mereka mengklaim telah membunuh Rasul Allah, padahal Rasul Allah itu adalah orang yang mulia. Orang yang mulia tentu akan dijaga oleh Tuhan, kan begitu. Nah, maka dibantahlah dalam ayat tersebut, dikatakan wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin syubbiha lahum. Mereka tidak membunuh Nabi Isa dan mereka tidak menyalibkan Nabi Isa. Jam 8 itu akan tetapi diserupakan bagi mereka. Ada orang yang diserupakan, yang mereka bunuh, yang mereka sangka itu Nabi Isa, ternyata bukan. Wa innal ladzina ikhtalafu fihi la fi syakkin minhu.
Sesungguhnya orang-orang yang berselisih dalam hal tersebut, mereka benar-benar berada dalam keraguan. Ma lahum min ilmin illa ittiba'u dhann. Mereka tidak punya ilmu tentang hal itu, tentang apakah benar mereka bunuh Nabi Isa atau bukan. Mereka nggak punya ilmu tentang itu, melainkan apa? Illa ittiba'u dhann wa ma qataluhu yaqinan. Mereka tidak yakin membunuh Nabi Isa alaihissalam. Makanya ditegaskan di ayat lanjutannya, ayat 158, barrafa'ahu Allahu ilaih. Bahkan Allah mengangkat Nabi Isa alaihissalam kepadanya. Wa kana Allahu azizan hakima. Dan Allah Subhanahu wa taala adalah Tuhan yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Jadi ini konsekuensi. Ketika Tuhan mengutus seorang rasul, dia akan muliakan rasul itu. Nah, bentuk pemuliaan rasul itu ketika terjadi gunjang-ganjing antara dibunuh atau tidak dibunuhnya, maka Tuhan, yakni Allah Subhanahu wa taala menegaskan barrafa'ahu Allahu ilaihi, bahwasanya Allah telah mengangkatnya di sisinya. Inilah keyakinan umat Islam bahwa Nabi Isa alaihissalam itu tidak dibunuh, tidak mati, tidak disalib. Bahkan dia dimuliakan oleh Allah, diangkat naik ke langit, diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bentuk penjagaan, bentuk pemuliaan Allah Subhanahu wa taala terhadap nabinya yang mulia, rasulnya yang mulia, bahwa rasulnya, nabinya Nabi Isa alaihissalam itu tidak dihinakan dan tidak dibunuh, tidak disalibkan, bahkan dimuliakan, diangkat naik ke sisinya. Inilah yang menjadi keyakinan kami sebagai umat Islam, yang tentunya tidak ada kontradiksi dan tidak ada pengingkaran dari siapapun dari kalangan umat Islam, bahwasanya Nabi Isa alaihissalam itu tidak mati disalib dan tidak pula dibunuh oleh orang-orang Yahudi. Demikian untuk sementara, mudah-mudahan bermanfaat. Masih ada 5 menit lagi. Silakan Kang Chan. Kang Chan ya, 5 menit Kang Chan. Kalau kita lanjutkan, setelah Yesus menampakkan diri pada murid-muridnya. Nah ini udah membludak ini penjelasan daripada ustadz-ustadz kita. Cuman mungkin dari literasi Bang Daman ya, karena Bang Daman itu juga penuntut gramatikal ya. Mungkin ini yang jadi ilmu baru yang harus kita tuntut ya. Cuma kita dengarkan dulu ustadz-ustadz kita ya. Baru kita masuk kepada penjabaran Pak Pendetanya. Baru kemudian bagaimana korelasi antara penyaliban dan juga mantiknya. Kan ini yang antum tunggu-tunggu insya Allah ya. Bagaimana korelasi logikanya, silogismenya. Agar kita tahu relevansinya dan suatu saat menjadi khazanah iman yang kuat untuk kita. Dan walau bagaimanapun Islam akan digoyahkan dengan narasi-narasi seputar bahwa Islam ini memalsukan data. Insya Allah kita punya jawabannya teman-teman sekalian. Oke, kita simak dulu teman-teman. Tak ada Yesus berlaku seperti dulu. Dia datang ke sinagoge, ke Bait El, mengajar pada orang-orang, mengajar, tidak ada. Dia bersembunyi. Kenapa dia bersembunyi? Karena dia takut mati. Kenapa dia takut mati? Karena dia belum mati. Loh, terus apa urusan? Karena kata Yesus dalam Lukas 24, Lukas 24, nomor Lukas 20, nomor 37, 38, 39, bahwa orang mati hanya satu kali. Tak akan bisa mati lagi. Kata Yesus. Jadi kalau mati satu kali bentuknya roh. Maria Magdalena datang ke kuburan. Pintu penutup sudah kebuka. Kalau Yesus itu roh, bentuknya pneuma, roh, Casper, hantu, spirit, seperti di ruangan ini Pak. Hantu itu kan kepala di ruangan ini, pantat di ruangan sana kan, tembus. Tapi si tutup kuburan terbuka, berarti ada orang perlu akses. Ketika Maria Magdalena masuk, Yesus malah menyamar menjadi tukang kebun, penjaga taman. Kenapa harus nyamar sebagai penjaga taman? Padahal sebelumnya Yesus dikain kapani oleh Yusuf Arimatea. Penjaga taman tertulis di mana itu? Di Yohanes pasal 20. Coba dibuka. Baik, nanti kita dibuka ya. Kita selesaikan dulu narasinya. Narasinya. Yohanes 20 bahwa Yesus dia menjadi penjaga taman. Oke, jadi teridentifikasi sebagai penjaga taman. Kalau dia sebelumnya menggunakan kain kapan, minimum Maria Magdalena melihat dia sebagai apa? Kalau dalam masyarakat melihat pocong karena pakai kain kapan. Tapi bagaimana Maria Magdalena melihat dia sebagai penjaga taman? Karena
atributnya seperti penjaga taman. Kenapa dia menggunakan penjaga? Karena dia menyamar, takut mati, Pak. Karena dia dulu mati. Datang ke ruang perjamuan terakhir, ini daging, ini tulang, makan ikan goreng. Dia bukan spirit, bukan roh. Setelah dia nampakkan dia pada murid-muridnya, dia tidak pernah lagi ada di ruang umum. Gak ada. Ketika ke Emmaus, dia bersembunyi. Murid-murid tidak kenal dia kan? Loh, murid-muridku, domba-dombaku mengenal aku, mengenal saraku, aku mengenal mereka, dan mereka mengikuti aku. Pada saat itu mereka tidak melihat Yesus. Kenapa? Karena Yesus menyamar, takut dia, trauma. Hari Kamis malam Jumat, dikejar-kejar oleh tentara orang Yahudi. Dia sudah siap siaga dengan jihadnya. Bahkan menyuruh untuk membeli pedang, menggadaikan jubahnya, bersiap untuk berjihad, mengatur strategi. Dari 11 murid itu 8 murid disempatkan di depan, 3 murid masuk ke tengah. Simon Petrus, Yakobus anak Zebedeus, terus siapa lagi satu lagi? Yohanes. Nah, dikasih Simon Petrus 1 menit. Tapi ternyata strategi berubah. Yang datang tentara Romawi. Sudah sarungkan. Siapa yang menyalurkan pedangnya, dia akan dibunuh, kan begitu kan? Kata Yesus. Apa yang terjadi? Itu pergumulan, Pak. Ibrani 5 nomor 7. Karena kesolehan Yesus, doanya didengar oleh Tuhan yang mampu menyelamatkannya dari maut. Doa yang mana? Ya Bapa, lepaskanlah cawan ini dari hadapanku. Jika bukan kehendakku yang berlaku, biarlah kehendakmu yang berlaku. Al-Quran sama dengan Bible. Kenapa bapak-bapak Kristen kok berbeda dengan Bible? Ya. Baik, terima kasih. Saya duluan. Langsung ya, Pendeta Rahmat 10 menit. Baik. 10 menit. Langsung saja. Yep. Penyaliban Yesus dalam Alkitab tidak ada indikasi bahwa Yesus digantikan oleh orang lain. Ini hanya diketahui oleh orang yang sudah membaca seluruh Alkitab. Saya tidak sembarangan mengatakan itu. Kalau sudah baca semua Alkitab, tidak ada narasi di dalam Alkitab mengatakan bahwa Yesus digantikan oleh atau teori substitusi, kemiripan. Tidak ada narasi Alkitab seperti itu. Nah, teman-teman sekalian, yang di YouTube, yang di TikTok, mohon maaf mengganggu. Ya, gini teman-teman, tadi kita jadikan poin besar, tidak ada satupun Alkitab yang mengatakan Yesus itu digantikan. Ya, oke, kita baca satu perikop ya. Namun sebentar, ayat 44. Ya. Nah, sekarang gini. Kita di sini tidak boleh mengklaim karena kita menuntut ilmu ya. Kita baca sendiri. Ia berkata kepada mereka, inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu. Yakni harus digenapi. Arti digenapi adalah dijalani. Semua yang tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab Nabi-Nabi dan ketik bareng-bareng. Dan ketik bareng-bareng, saya pengen tahu. Coba ketik bareng-bareng. Dan kitab Mazmur. Jelas ya? Jelas ya, Mazmur. Langsung ketik teman-teman sekalian. Oke. Mazmur 91 kita bacakan satu perikop. Ya. Kita bacakan Mazmur 91 satu perikop. Kata Yesus, segala yang terjadi dalam Mazmur harus digenapi. Oke. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa. Kata Yesus, segala yang terjadi di dalam Mazmur itu juga harus terjadi kepadanya. Sekarang orang yang dimaksud di sini siapa? Orang yang terlindungi oleh Tuhan yang maha tinggi dan juga yang berada di dalam naungan yang maha kuasa. Siapa orang di sini? Coba ketik bareng-bareng dan tuliskan di kolom komentar. Selanjutnya, akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, teman-teman ya. Allahku yang kupercaya. Berarti, siapa yang akan berkata seperti ini? Siapa yang akan berkata seperti ini kira-kira? Oke.
Kita tidak menafsirkan, kita hanya melihat kitab tersebut mengatakan apa. Selanjutnya, dengan kepaknya dia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Siapa yang akan dilindungi? Coba bareng-bareng. Siapa yang akan dilindungi? Ayo bareng-bareng. Tadi ayat ini mengatakan di kitab Mazmur ya. Oke, ini Mazmur yang kita buka. Dan kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Siapa dia? Nah, oke. Selanjutnya, ayat kelima. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang. Nah, di sini siapa? Yang setiap halangan dan setiap bencana yang akan terlindungi. Siapa kira-kira? Ayo. Siapa? Ini ayat 6 ya. Selanjutnya, terhadap penyakit sampar yang akan berjalan di dalam gelap. Nah, siapa? Yang pasti terlindungi daripada apapun bencananya. Siapa? Nah, karena tadi ayat ini menyebutkan di kitab Mazmur. Nah, berarti kalau ini kepada seluruh manusia, Yesus juga termasuk. Karena dia sendiri yang mematenkan bahwa dirinya juga harus tergenapi nubuatan yang ada di kitab Mazmur. Oke. Selanjutnya, 7. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Nah, artinya Yesus juga memiliki ranah tasawuf seperti pengajian kita setiap hari. Apa pengajian kita setiap hari, teman-teman ngaji Kala Asa? Bahwa Allah itu yang mengadakan dan juga yang mentiadakan. Pernah? Coba ketik. Pernah enggak saya ajarkan di dalam pemahaman ilmu hati bahwa ya Allah, tidak ada apapun selain Engkau yang mampu memberikan aku untung. Dan juga ya Allah, tidak ada yang mampu selain Engkau untuk memberikan aku musibah. Sesungguhnya Engkau penakdir, sesungguhnya Engkau maha kuasa. Ya. Nah, ini dalam kajian kita setiap pagi ini. Bahwa segala yang berupa musibah hanya takdir Allah ketika Allah ridha. Tanpa Allah ridha, maka kuasa memusnahkan ataupun kuasa mengazab itu tidak akan terjadi. Kuasa rugi itu tidak akan terjadi. Kuasa bangkrut itu tidak akan terjadi. Seperti itu. Oke. Nah, di sini ayat 8. Nah, ayat ke-8. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Ya. Nah, pertanyaan saya. Nah, perhatikan. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Yesus orang benar apa orang fasik? Utusan Tuhan itu orang benar apa orang fasik? Utusan Tuhan itu orang benar atau orang fasik, teman-teman? Saya pengen jawaban daripada teman-teman. Pastinya adalah orang benar. Berarti posisi Yesus seharusnya, kalau kita merujuk daripada ayat ini, adalah yang menonton apa yang ditonton. Coba. Kalau dia adalah orang benar, seharusnya dia adalah orang yang menonton ataupun orang yang ditonton. Kalau dia menonton, maka dia orang benar. Kalau dia ditonton, berarti dia adalah orang fasik. Ya, jelas ya. Selanjutnya, sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu. Yang maha tinggi telah kubuat pertuduhanmu. Berarti Tuhan yang menjamin keselamatannya. Selanjutnya, malapetaka tidak akan menimpa kamu. Siapa kamu? Siapa kamu? Siapa kamu kira-kira, teman-teman? Yang berkata nubuatannya harus tergenapi di kitab Mazmur. Malapetaka tidak akan menimpa kamu. Dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Kira-kira teman-teman sekalian, dari penjelasan saya dan ayat yang kita baca tanpa kita tafsirkan, kira-kira Yesus terlindungi ataupun Yesus harus tertimpa malapetaka? Perhatikan ayat 10. Malapetaka tidak akan menimpa kamu. Nah, kira-kira
Kira-kira ayat ini berbunyi bahwa ada malapetaka yang akan terjadi kepadanya atau justru tidak? Atau dia adalah hamba yang terlindungi? Hamba yang terlindungi ya. Masya Allah, Masya Allah. Oke, sekarang dari gramatikal bahasa Indonesia. Sekarang dari gramatikal bahasa Indonesia anak manusia. Ntar saya ketik dulu. Kita belajar bareng-bareng. Oke. Secara gramatikal bahasa Indonesia, terserah bagaimana ilmu dalam kependetaan saya tidak bertanggung jawab. Yang saya tahu, saya adalah pelajar dari SMP sampai SMA dan tahu arti bahasa Indonesia. Oke. Setelah Yesus selesai dengan segala pengajarannya dan itu berkata ia kepada murid-muridnya, kamu tahu bahwa 2 hari lagi akan dirayakan Paskah, maka anak manusia. Pertanyaan saya teman-teman, pertanyaan saya, antum yang sudah belajar gramatikal bahasa Indonesia, yang sudah belajar gramatikal bahasa Indonesia, ini kata ganti orang ketiga, orang pertama atau orang kedua? Orang pertama aku, orang kedua engkau, orang ketiga dia. Ya, kalau saya sebutkan, ya, besok adalah hari upacara. Seseorang murid itu akan dihukum di dalam upacara. Apakah saya mewartakan diri saya sendiri atau seseorang? Secara gramatikal. Ayo, saya pengen tahu jawaban daripada teman-teman sekalian. Secara gramatikal ini masuk kepada kemana? Seseorang. Seseorang ya. Nah ini adalah gramatikal kata ganti orang ketiga. Ya terserah. Ya. Terserah bagaimana di dalam ilmu kekristenan memahami ini. Cuma secara gramatikal yang kita pahami ini adalah pemberitahuan terhadap orang ketiga. Setuju atau tidak? Yang setuju ketik setuju. Ya. Di sini adalah pemberitahuan untuk orang ketiga. Secara gramatikal. Cuman bagaimana saya juga tidak tahu bagaimana relevansinya iman dapat menolak ilmu bahasa. Nah ini saya tidak tahu. Iman dapat menolak ilmu bahasa. Sedangkan kita di Islam, iman dan ilmu bahasa dan ilmu logika berjalan seiringan. Tidak ada logika yang menolak gramatikal. Tidak ada yang namanya gramatikal menolak bahasa. Tidak, semua berjalan beriringan. Teman-teman sekalian. Oke, jelas ya? Jelas ya? Oke. Berarti dibilang tidak ada satupun, tadi kata Pendeta Rahmat, tidak ada satupun yang menjurus kepada penyaliban Yesus digantikan. Sedangkan daripada proses gramatikal, daripada nubuatan Yesus harus terjadi di Mazmur, setelah itu yang terjadi di Mazmur justru keselamatan bagi Yesus. Mungkin pakai gramatikal bahasa Arab, Ustaz, bisa jadi. Nah sekarang yang paling kita pentingkan adalah Al-Qur'annya kita. Oke, ini kitab kita sekarang. Ketika kita dipertanyakan oleh anak kita, cucu kita, atau siapapun. Ya. Ustaz, atau ibu, atau bapak. Kristen lengkap sejarahnya. Tentang adanya penyaliban. Baik Hindu juga mencatatkan ada manusia yang tersalib di Bani Israel. Itu dalam literasi Hindu ada teman-teman. Kalian boleh buka Hindustan Kristus Yoga ada itu kalau nggak salah. Nah, tentang Yesus pergi ke India ada itu. Catatan Hindu. Mencatat bahwa Yesus kabur dari penyaliban dan pergi ke India. Anda boleh buka sendiri. Cuman enggak perlu saya buka di sini ya. Perhatikan teman-teman sekalian. Wa qaulihim dan perkataan mereka itu. Berarti komunal. Ya. Mereka itu. Oke, selanjutnya. Inna katalna. Sesungguhnya kami telah membunuh Al-Masih Isa bin Maryam. Kami telah membunuh Isa putra Maryam. Rasulullah yang utusan Allah itu. Wama qataluhu wama solabuhu. Perhatikan gramatikalnya. Teman-teman sekalian, di sini ada ma. Nah, ini ada ma. Ma yang ada di sini
dipakaikan untuk mentidakkan. Ya, mentidakkan. Kalimat mentidakkan itu dalam Al-Quran banyak. Ada ma, ada la, ada lan, ada lam. Cuman kalau ditidakkan dengan kata ma, ini memfaedahkan nafi dhanni. Apa itu nafi dhanni? Menegah sangkaan namun kejadian terjadi. Paham maksudnya? Saya analogikan dalam bahasa Indonesia. Dalam bahasa Indonesia, kalau kita berkata, kamu kira aku tidak bikin PR? Apakah saya bikin PR? Coba. Nalarnya teman-teman sekalian yang ada di live ini. Coba jawab. Kalau saya bilang, kamu kira aku tidak bikin PR? Apakah saya bikin PR? Bikin. Nah, itu namanya nafi dhanni. Oke. Sedangkan di sini dinafikan dengan nafi dhanni menggunakan kata ma. Berarti sangka pembunuhan. Ya, pembunuhan secara pemahaman Yahudi terjadi. Yahudi meyakini bahwa Yesus itu dirajam karena dosa besar. Ya, menyekutukan diri dengan Allah. Oke, menyekutukan diri dengan Tuhan. Oke. Selanjutnya, ma salabuhu. Ini juga nafi dhanni. Artinya apa? Penyaliban terjadi, namun yang mereka duga yang tersalib adalah utusan Allah. Nah, ini yang dibantah sangkaan mereka. Artinya, apakah kamu kira aku tidak bikin PR? Nah, ini berarti bikin PR. Paham? Alhamdulillah kita paham. Bahwa kan mereka mengatakan wa qaulihim, yang telah terbunuh adalah Isa bin Maryam, Rasulullah. Ini sangkaannya. Allah bantahkan, wa ma qataluhu. Siapa yang dibantahkan di sini? Yang dibantahkan di sini sangkaan terbunuhnya. Paham maksudnya? Rasulullah itu di atas perkataan kalian, sangkaan kalian aku bantah bahwa dia telah terbunuh, tapi pembunuhan terjadi. Sangkaan kalian telah menyalibnya, itu yang kubantah, akan tetapi penyaliban terjadi. Jadi teman-teman sekalian jangan salah paham lagi. Bukan penyaliban tidak terjadi, terjadi. Cuma sangkaan adalah utusan Tuhan, itu yang dibantah. Paham ya? Sangkaan terhadap itu adalah rajam, terhadap hamba Tuhan ataupun utusan Tuhan, Isa bin Maryam, ini yang dibantah. Cuma kita perlu bilang alasannya apa. Kan itu. Nah, ini yang menjadi mau'idah keilmuan untuk antum-antum sekalian. Teman-teman sekalian. Nabi Muhammad mati kita biasa aja, benar nggak? Rasul-rasul sebelum Nabi Muhammad, Nabi Yahya, Nabi Ilyas, dan beberapa para rasul, bahkan dibun-bun dalam keadaan keji. Kita biasa aja. Tetapi kenapa kita termakan stigma Nabi Isa tak boleh mati? Kan lucu. Nabi-nabi lain boleh mati. Nabi Isa tak boleh mati. Kan lucu. Kenapa nabi-nabi lain, bahkan Nabi Muhammad sang khatamul anbiya, diberikan izin oleh Allah untuk mendapati kematian? Lah kenapa? Kenapa? Alasannya gini. Alasannya, setiap yang namanya kematian pasti ada sebab daripada kematian. Teman-teman sekalian yang setuju bilang setuju. Paham? Yang setuju bilang setuju bahwa setiap yang namanya kematian pasti ada sebab daripada kematian. Rasulullah meninggal punya sebab. Nggak ada orang meninggal tiba-tiba langsung masuk ke tanah tanpa sebab. Nggak mungkin. Pasti ada sebab daripada kematian. Misalnya kita-kita semua. Misalnya ada yang mati tekepleset. Ada yang mati ketabrak mobil. Ada yang mati kena kebakaran. Kan gitu. Para rasul juga punya yang namanya sebab kematian. Cuman sebab kematian daripada Nabi Isa adalah sebab kematian yang hina. Tangkep poinnya, teman-teman sekalian. Kalau matinya para rasul di atas mati bukan dalam keadaan terhina, Allah pasti matikan juga sama seperti para rasul. Meninggalnya Nabi Muhammad, kita lihat daripada racun yang ada di Khaybar, untuk menjadi tanda, untuk menjadi sebab, tanda kepada Nabi Muhammad bahwa Nabi Muhammad sudah selesai nubuatannya. Maka Nabi Muhammad
menjelang kematiannya yang Allah berikan izin hidupnya sebentar lagi untuk berpamitan. Mencetuskan hadis-hadis seputar penjagaan agama. Seputar riwayat penjagaan apa yang harus dijaga di dalam Islam. Artinya, Allah berikan sebab dan izin kepada Nabi Muhammad karena matinya bukan dalam keadaan terhina. Nabi Yahya yang dimatikan karena digergaji. Ada yang digergaji dan bahkan ada yang dibakar. Kenapa Allah izinkan? Karena matinya bukan dalam keadaan terhina. Namun, jikalau Allah menyetujui kematian Nabi Isa di atas rajam, pertanyaan saya, rajam itu hukuman yang biasa aja ataupun hukuman kepada pelaku dosa besar? Dalam literasi Yahudi, antum boleh buka. Coba antum buka. Secara literasi Yahudi, rajam ini adalah hukum mati dalam keadaan dosa besar ataupun hukum mati yang biasa aja. Yang antum ketahui. Ini mati dalam kelakuan dosa besar. Sekarang penyaliban. Penyaliban dalam paham Nasrani setelah Nabi Isa datang dan bahkan dalam hukum Yahudi, yang mati secara tersalib adalah orang yang melakukan dosa besar. Pertanyaan saya, kalau Allah setujui kematian daripada Nabi Isa di atas penyaliban, maka apa fitnah yang akan timbul kepada kita? Fitnahnya, kita mengimani si pelaku dosa besar. Yang setuju ketik setuju di kolom komentar. Yang setuju ketik setuju di kolom komentar. Apa yang akan terjadi? Akan ada fitnah besar terhadap Nabi Isa alaihissalam. Bahwa Nabi Isa ini, kalau kita mengimani, orang akan mengatakan. Apa yang akan dikatakan? Mereka kafir-kafir. Kalian beriman kepada pelaku dosa besar. Ya? Na'udzubillah. Makanya Allah selamatkan. Kenapa juga landasan Allah selamatkan Nabi Isa, teman-teman sekalian? Perhatikan baik-baik. Allah selamatkan Nabi Isa karena doanya. Doa Nabi Isa juga di sini yang dimintakan oleh Allah. Oke, kita anggaplah kita comot ayat sedikit. Ya, kita comot ayat sedikit. Ibrani 5 ayat 7. Kita anggaplah mencomot ayat kitab mereka sedikit. Oke? Dalam Ibrani 5 ayat 7, dalam hidupnya sebagai manusia, ia telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan keluhan kepada Dia. Siapa Dia? Tuhannya. Yang sanggup menyelamatkannya dari maut. Ingat, dari apa? Dari maut. Dan karena kesalehannya, ia telah didengarkan. Artinya, meminta, ya Allah, jangan sampai maut ini terjadi kepadaku. Karena apa? Impactnya luar biasa. Apa? Aku akan diimani sebagai utusan dalam keadaan hina. Na'udzubillah. Di mana Al-Quran menjelaskan doa Nabi Isa? Salamun alayya ya Allah. Sejahterakan namaku ya Allah yauma wulidtu. Yauma wulidtu. Ketika aku dilahirkan. Nah, ini kata-kata fi'il madhi. Artinya, ketika aku telah dilahirkan, ya Allah, salamun. Sejahterakan namaku, bersihkan. Daripada tuduhan mereka lahirku adalah menyekutukan diriku denganmu. Bersihkan, ya Allah. Selanjutnya, wa yauma amut. Kalaupun aku harus mati, ya Allah. Arti amut di sini fi'il mudhari, sesuatu yang belum terjadi. Tapi akan terjadi. Dan bahkan setiap manusia akan mati. Wa yauma amut ya Allah, dan kalaupun aku harus mati ya Allah, apa doanya? Salamun ya Allah, bersihkan ya Allah kalaupun aku harus mati, dan kalaupun aku harus bangkit lagi nanti di hari kiamat. Kenapa kita paham hal tersebut? Karena ini ditulis dengan kalimat fi'il mudhari di atas wazan ya ba'asu ya ba'asani ya ba'asuna tab'asu tab'asani ya ba'asna tab'asu tab'asani tab'asuna tab'asina tab'asani tab'asna ub'asu nab'asu ub'asu. Ini adalah apa? Fi'il mudhari. Sesuatu yang belum terjadi tapi akan terjadi. Apa akan terjadi? Ya Allah, kalaupun aku harus bangkit ya Allah, maka sejahterakan namaku ya Allah, bersihkan namaku daripada tuduhan kebangkitanku ya Allah. Artinya bagaimana? Dalam hadis Rasulullah dikatakan kepada kita semua bahwa nanti ya,
bahwa nanti orang yang menyembah selain Allah, ini orang-orang tersebut ketika terkejut di padang mahsyar, ketika mereka semua dibangkitkan, mereka terkejut di padang mahsyar. Apa yang mereka kejutkan di padang mahsyar? Mereka terkejut. Ini apa? Ternyata mereka sudah sampai di penghakiman Tuhan. Lalu apa yang terjadi? Mereka akan mencari Tuhan-Tuhan yang mereka pernah sembah dahulu untuk menjamin hidup mereka. Untuk menjamin hidup mereka. Dalam hadis Rasulullah, di padang mahsyar orang yang menyembah selain Allah mereka cari. Mereka berlari ke masyrik, mereka berlari ke maghrib, hanya mencari siapa yang mereka sembah. Sekarang orang-orang yang telah menyembah Nabi Isa, berarti siapa yang mereka cari, teman-teman? Kalau orang yang telah menyembah Nabi Isa, siapa yang mereka cari kira-kira? Kalau ingin menyembah patung, mereka akan cari patung mereka. Kalau mereka menyembah berhala, mereka akan mencari berhala mereka untuk menjamin keselamatan. Saya tanya, kalau mereka menyembah Nabi Isa, siapa yang akan dicari? Siapa kira-kira yang akan dicari? Coba saya pengen tahu jawaban daripada teman-teman sekalian. Mana? Nabi Isa. Jadi Nabi Isa apa doanya? Nabi Isa berdoa, Salamun ya Allah, Salamun ya Allah, Salamun ya Allah. Sejahterakan ya Allah saat mereka di hari kebangkitan mencariku ya Allah. Maka kita lihat, anggaplah kita comot dan cocokologi. Nah, karena kebenaran Al-Quran itu tidak butuh kitab lain. Cuma anggaplah cocokologi ya. Nah, cocokologi kita ke sini. Nah, cocokologi kita. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku Tuhan, Tuhan. Apakah kita mengatakan Tuhan, Tuhan? Tidak. Bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu? Bukankah ini orang yang beriman? Apa? Pertama mengaku Yesus Tuhan dalam pemahaman Kristen. Bukankah orang yang imannya kuat terhadap Yesus, yang berani melakukan mujizat di atas Yesus, ini orang beriman, bukan orang yang bersalah. Ya? Dan mereka juga yang menyembuhkan di atas nama Yesus. Berarti ini orang yang beriman, bukan orang yang bersalah. Ya? Pada waktu itu aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Maha benar Allah dengan segala firman. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Masya Allah, teman-teman sekalian. Karena boleh Nabi Isa itu mati, boleh atau tidak, teman-teman? Boleh. Tapi punya syarat kematiannya. Syarat kematian Nabi Isa, ini syarat kematian. Ya. Syarat kematian daripada Nabi Isa boleh karena namanya juga manusia. Memang wajib mati, namanya juga manusia. Apa syarat kematiannya? Idza qala Allah, ketika waktu itu, qala Allah, berkatalah Allah kepada Nabi Isa, jangan khawatir wahai Nabi Isa. Karena kan kita bisa melihat di sini. Di kitab mereka saja bahwa dia mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis untuk selamat dari maut. Nah, kalau daripada Al-Quran menenangkan Nabi Isa di balik doanya meminta sejahtera. Meminta sejahtera kehidupannya, kelahirannya, kematiannya kalau harus mati. Dan kebangkitannya nanti di padang mahsyar saat mereka mencari meminta pertanggungjawaban. Oke? Izza qala Allah, berkata Allah Ta'ala kepada Nabi Isa, Ya Isa, Ya Isa, wahai Isa, inni mutawaffika, bahwa sesungguhnya kamu Isa, mutawaffika akan mewafatkan engkau, bahwa sesungguhnya aku Isa akan mewafatkan engkau. Artinya Allah berjanji
bahwa Nabi Isa akan mati. Wa rafi'uka, dan pasti akan kuangkat kepadaku. Sama seperti orang lainnya. Wa mutahhiruka, dan aku sucikan namamu daripada orang-orang yang kafir. Aku sucikan namamu daripada orang-orang yang kafir yang menyembahmu. Oke, perhatikan secara gramatikal. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, izinkan teman-teman yang menuntut ilmu di sini, ilmu tafsir, ya Allah cerahkan hatinya. Mereka datang dalam keadaan gelap. Insya Allah ya Allah, lentera daripada penerangan ilmumu akan sampai ke hati mereka. Ketik amin bareng-bareng teman-teman. Perhatikan. Di sini ada waw. Di sini ada waw. Di sini ada waw. Ada waw ya. Ini ada waw. Waw itu adalah kalimat ataf. Apa itu kalimat ataf teman-teman? Adalah kalimat kata hubung. Paham ya? Kalimat kata hubung kalau menggunakan kata waw dinamakan mutlak jamak. Dalam bahasa Arab namanya waw mutlak jamak. Apa itu waw mutlak jamak? Sesuatu yang harus terjadi beriringan dan pasti terjadi. Sekali lagi. Kalau digunakan kata waw mutlak jamak, maka apa yang terjadi? Sesuatu yang harus terjadi beriringan dan bersamaan terjadi dan tidak ada yang boleh batal walau bagaimanapun. Kalau saya bicarakan. Ini mutlak jamak. Kalau saya ngomong kan, aku dan Budi pergi ke pasar. Nah ini dua-dua harus terjadi, pergi ke pasar. Karena saya sebutkan dengan kata dan. Oke? Aku makan dan minum. Berarti dua-duanya harus terjadi. Tidak boleh makan saja tanpa minum. Tidak boleh minum saja tanpa makan. Itu analoginya. Sampai di sini paham? Yang paham ketik paham. Sekarang di sini ada 3 syarat yang saling mengikat. Isa, engkau benar akan mati. Syarat. Engkau kumatikan. Dan. Nah di sini ada kata dan teman-teman. Berarti syarat kedua apa? Kalau Nabi Isa mati, sudah pasti Nabi Isa diangkat Allah. Oke, sama seperti tadi. Aku makan dan minum. Kalau sudah makan, sudah pasti ada minum. Karena di ataf ataupun kata hubungnya menggunakan kata dan. Oke, selanjutnya. Wa mutahiruka, dan suci engkau daripada orang kafir. Berarti ketiganya harus berlaku. Boleh nggak teman-teman Nabi Isa mati? Boleh. Oke. Boleh nggak Nabi Isa mati? Boleh. Syarat pertama. Dia harus dimatikan oleh Allah. Yang setuju katakan setuju. Yang kedua, syarat kedua. Diangkat oleh Allah ke langit. Setuju? Katakan setuju. Dan dibersihkan namanya daripada orang kafir. Pertanyaan saya. Sudahkah bersih nama Nabi Isa daripada fitnahan dirinya adalah Tuhan? Sudah bersihkah Nabi Isa daripada daripada tuduhan bahwa dia anak Tuhan? Sudah bersih? Sudahkah bersih fitnahan tersebut? Hasbunallah. Sudah bersih? Belum ya? Pertanyaan saya, janji Allah untuk mewafatkan Nabi Isa sudah terjadi apa belum? Sudah terjadi apa belum? Allah bilang di ayat ini ya, Allah bilang sudah pasti Nabi Isa itu akan diwafatkan, sudah pasti. Dan pasti akan diangkatkan. Dan sudah pasti akan dibersihkan daripada orang kafir. Saya tanya, apakah Nabi Isa dalam ayat ini sudah mati? Belum. Kenapa? Cacat syarat ketiga. Ya. Ada 3 syarat matinya Nabi Isa sesuai penjabaran Al-Quran. Syarat pertama, dia itu harus mati, diangkat ke langit, dan suci namanya daripada fitnahan orang kafir. Apabila belum suci, berarti matinya belum terjadi. Sama seperti saya bilang, aku suka makan nasi dan mengurus kucing, dan gitu. Kalau diataf dengan dan, semuanya terjadi, semuanya berlaku. Kalau ada satu saja yang cacat, maka tidak terjadi. Seperti saya bilang, aku
atau Budi pergi ke pasar. Nah, ini salah satu. Oke. Maka di sini harus berbunyi au. Baru benar apa yang dituduhkan oleh orang kafir bahwa Nabi Isa sudah mati. Diatafkan dengan au. Arti au apa? Atau. Oke? Nangkep sampai di sini. Ada 3 syarat kematian Nabi Isa. Syarat terakhir adalah disucikan namanya daripada fitnahan orang kafir. Oke? Apabila belum suci namanya daripada fitnahan orang kafir, apakah Nabi Isa telah mati sesuai Al-Quran? Paham ya? Alhamdulillah yang paham. Nah, relevansinya teman-teman. Kenapa Nabi Isa diselamatkan kenapa Nabi Muhammad meninggal? Ya seperti tadi. Kalau Nabi Isa meninggal dalam keadaan yang wajar, misalnya ditabrak unta, Allah akan izinkan matinya Nabi Isa. Paham? Kalau Nabi Isa meninggal misalnya kepleset daun pisang, Allah akan izinkan. Karena matinya bukan dalam keadaan terhina. Tapi kalau Nabi Isa hamba Allah alaihi salam, yang Allah sucikan namanya, sallu alaih, terhadap Nabi Isa, sallu alaih, bersalawat kepada Nabi Isa. Masya Allah. Begitu banyak cobaan yang ditanggung oleh Nabi Isa. Masya Allah. Masya Allah. Allah selamatkan. Jangan sampai engkau memfitnah utusanku. Sebagai pelaku dosa besar dalam pemahamanmu, wahai Yahudi. Dan juga dalam pemahamanmu, wahai Nasrani. Na'uzubillah. Maka inilah kebenaran daripada Al-Quran. Karena Al-Quran hanya ingin membawa utusan Tuhan kepada kesucian. Bukan kepada kehinaan. Luar biasa? Oke, semuanya. Ketik. Sadaqallahul azim. Ketik maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Masya Allah. Antum semua senang dengan keilmuan yang antum akan dapat dari tadi? Bagaimana teman-teman? Coba, saya pengen tahu. Senang dengan keilmuan daripada Al-Quran yang wah, maha luar biasa. Dan antum insya Allah adalah orang tua terbaik yang akan mampu menjelaskan kepada anak Anda terhadap pemahaman daripada Al-Quran. Selanjutnya, kita lanjutkan dulu. Sebaliknya, narasi Alkitab memberikan bukti-bukti bahwa yang disalibkan adalah Yesus sendiri. Berikut adalah beberapa bukti Alkitabiah yang menunjukkan keaslian penyaliban Yesus Kristus. Yang pertama, kesaksian mata yang mengenal Yesus. Semua muridnya itu mengenal Yesus. Jadi pada saat Yesus ditangkap, mereka itu berlarian semua. Nah, ketika mereka berlarian, pada saat Yesus diadili, masih ada yang terakhir ketemu dengan Yesus, keempat mata, antara Petrus dengan Yesus. Lalu, orang-orang yang menangkap itu, ini juga muridnya. Enggak, saya enggak kenal dia. Gitu. Kemudian, dikatakan di sini, di dalam Yohanes 19 ayat 25, Maria ibu Yesus, seorang ibu tidak akan mungkin salah mengenali anaknya sendiri dalam jarak dekat. Jadi waktu Yesus ditancapkan di salib itu, Maria itu menangis di sekitar kayu salib itu. Sampai Yesus mengatakan, jangan tangisi aku, tangisilah dirimu. Itu. Kemudian Yohanes, murid terkasih, ia berdiri tepat di samping Maria dan menyaksikan langsung saat-saat terakhir Yesus. Jadi udah ditemanin lama, masa dia ketika digantikan, wah bukan ini. Jadi bukan begitu ya. Kemudian para pemimpin Yahudi, mereka yang membenci Yesus memastikan bahwa orang yang mereka tangkap dan salibkan adalah musuh mereka yang sebenarnya. Tidak mungkin mereka salah tangkap. Kemudian bukti yang kedua, waktu di atas kayu salib. Ada dialog di atas kayu salib ya. Ada 3 orang yang disalibkan waktu itu. Satu di kirinya Yesus, satu di kanannya Yesus. Kata yang diucapkan selama disalib mencerminkan identitas, misi dan hubungannya dengan Bapa. Dikatakan, ya Bapa, ampunilah mereka. Di dalam Lukas 23 ayat 31. Dikatakan, ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Kalau itu orang sembarangan yang disalibkan itu tak akan sanggup mengucapkan seperti itu kalau dia diserupakan. Kemudian janji kepada seorang penyamun yang di sebelah kanannya. Yesus berjanji kepada penyamun di sampingnya bahwa ia akan bersamanya di Firdaus hari ini.
hanya seorang yang berkuasa yang berasal dari surga yang sanggup mengatakan ini. Hari ini juga kita sudah berada di dalam Taman Firdaus. Itu buktinya bahwa dia bukan digantikan. Dia memang adalah Mesias yang sudah jauh sebelumnya, masih di masa Adam, dia sudah dinubuatkan akan terjadi proses penyaliban ini. Kemudian hubungannya dengan Bapa, dia sebut begini. Yesus mengatakan, Eli, Eli, lama sabatani. Matius 27 ayat 46, yang artinya, Bapakku, Bapakku, mengapa engkau tinggalkan aku? Nah, kalau manusia yang diserupakan, tak mungkin dia disetting untuk menyebutnya begitu, terlalu jauh ya. Jadi memang dialah orang yang berasal dari surga dan datang ke bumi, lahir sebagai manusia, sehingga dia mengenal Bapaknya. Lalu bukti yang ketiga, tadi ada satu bukti kesaksian mata orang-orang yang mengenal Yesus. Tidak ada dalil bahwa keraguan kepada mereka yang disalib itu digantikan oleh orang lain, dan di Alkitab itu tidak ada. Kemudian yang kedua tadi, dialog di atas salib itu. Yang ketiga, bukti luka fisik setelah kebangkitan. Jadi memang kalau sepotong-sepotong kita potongin Alkitab itu bisa berbeda makna. Bukti yang paling kuat bahwa disalibkan, bahwa Yesus disalibkan, muncul setelah kebangkitannya. Setelah dia bangkit, menunjukkan bekas-bekas luka spesifik akibat penyaliban kepada murid-muridnya. Jadi murid yang lain itu ketika Yesus menampakkan diri, langsung percaya mereka karena mereka mengenal. Tetapi Thomas, jangan-jangan bukan dia ini, bisa aja mirip. Ini si Thomas ini orang kurang percaya, tapi bermakna sampai di zaman akhir ini. Lalu Yesus, Thomas, kalau kau tidak percaya, masukkan jarimu ke tangan saya. Lalu Thomas memasukkan jarinya. Benar, engkaulah dia yang pernah disalibkan itu. Jadi di dalam Yohanes 20 ayat 27, Thomas meragukan kebangkitan Yesus. Yesus kemudian muncul dan menyuruhnya menaruh jarinya pada bekas paku di tangannya, dan tangannya ke lambungnya yang ditusuk tombak. Kemudian tubuh yang sama, Yesus menegaskan bahwa ia bukanlah hantu, melainkan memiliki tubuh, daging, dan tulang yang sama setelah menderita. Itu tertulis di dalam Lukas 24 ayat 39. Kemudian ini yang paling ajaib, bahwa Yesus ini tidak secara kebetulan dia lahir ke bumi, memang sudah direncanakan sewaktu Lucifer jatuh ke dalam dosa. Di atasnya Adam ya. Umumnya agama yang ada di bumi ini mengetahui Adam dan Hawa masuk ke dalam dosa, tetapi Kristen mengetahui secara detail bagaimana iblis Lucifer jatuh ke dalam dosa, karena itu detail di Alkitab dituliskan. Jadi pemenuhan nubuat perjanjian lama dikatakan di dalam perjanjian lama, walaupun Musa yang menuliskan ini, urutannya begini ya, ada Adam, kemudian beberapa keturunan Nuh, beberapa keturunan sampai Abraham, beberapa keturunan sampai Musa. Jadi udah jauh Musa ini di bawah. Yang dituliskan Musa ini adalah peristiwa mulai dari Nuh sampai di zamannya. Itu yang dituliskan Musa. Nah, ini juga perlu diketahui saudara-saudara yang muslim, bahwa kalau di Al-Quran sejauh yang saya ketahui tidak ada bagaimana caranya menurunkan wahyu kepada seorang nabi. Tetapi kalau di Alkitab selalu ada kata tuliskanlah, tuliskanlah. Apa yang kamu lihat tuliskanlah. Ada berapa puluh kali itu, boleh nanti saya, di Alkitab itu ada tertulis bahwa Tuhan mengatakan tuliskanlah. Jadi tertulis. Ayatnya juga ada 53.000 ayat ya. Kalau Al-Quran berapa kira-kira? 6.666 ayat. Jadi jauh 6 kali lipat lebih banyak. Jadi di Kejadian 3 ayat 15, ketika Adam jatuh ke dalam dosa, lalu Tuhan berfirman mengatakan, aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini. Engkau, ular itu ditunjuk, dengan perempuan ini. Karena ular itulah yang mempengaruhi Hawa. Antara Bentar, ini kok ada Abang Botak nih. Siapa Abang Botak? Coba ketik di kolom komentar. keturunanmu dan keturunannya akan meremukkan kepalamu, dan engkau akan meremukkan tumitnya. Jadi memang kalau kita baca ayat ini, mungkin Musa pun yang menulis ini tidak paham
tidak paham ini apa arti ayat ini. Keturunanmu akan mematuk tumit kakinya dan keturunan. Lihat, begitu jadi pendeta, Musa aja tidak paham. Keren, keren teman-teman. Jadi pendeta meneliti Alkitab, ini Musa aja nggak paham firman Tuhan. Akan meremukkan kepalamu, katanya kepada ular itu. Barulah setelah di akhir kita ketahui. Jadi boleh saya katakan ya, sejak kitab para nabi sampai di zaman Yesus, orang tidak mengerti apa maksud dari ayat ini. Barulah kita yang sekarang, setelah kita ketahui, oh ternyata ada keturunannya perempuan ini, si Hawa ini, yang lahir berasal dari surga tanpa sperma laki-laki. Itulah Yesus. Nggak ada sopan-sopannya teman-teman. Na'udzubillah semua na'udzubillah. Kalau kita mengatakan apa, Sayyidatil Hawa, ya, Sayyidah Hawa, kita muliakan namanya. di mulutnya apa pendeta, si Hawa ini. Buat teman-teman di TikTok, sudut kanan bawah ada posting ulang. Ayo buru-buru sama-sama. Buru-buru sama-sama kita posting ulang agar dakwah kita semakin menyebar. Ayo diposting ulang dan juga jangan lupa di follow hostnya ya. Ya, Al-Quran juga menjelaskan itu, Pak, bahwa Yesus itu dilahirkan dikandung dari Roh Kudus, tidak hasil dari benih laki-laki. Walaupun si Maria itu punya tunangan. Si Maria. 2 menit lagi. Ya, jadi di dalam, nanti para pembaca, pendengar boleh lihat ini ya. Di dalam Kejadian 3 ayat 15 membuktikan bahwa ke depan akan lahir makhluk surga, lahir menjadi manusia. Lihat juga nanti di Wahyu 12 ayat 17. Ini ujung ke ujung ya. Di kitab Kejadian sampai Wahyu 12 ayat 17. Itu berhubungan mengenai keturunan dari ular itu, yaitu iblis, dengan keturunan dari Maria, yaitu Yesus. Kemudian nabi yang seperti Musa. Kemudian keturunan Yehuda atau tongkat kerajaan. Itu sudah dinubuatkan bahwa Yesus itu adalah keturunan Yehuda. Tongkat kerajaan ada padanya. Bintang dari Yakub, ini saya singkat karena waktu. Ular tembaga di tiang yang ditinggikan oleh Musa. Kemudian kitab suci yang ajaib, naskah masa depan. Maksudnya ini, jauh sebelumnya, di zaman Zakaria, sudah dituliskan bagaimana lambung Yesus itu akan ditusuk. Di dalam Zakaria 12 ayat 10. Nanti cari di rumah Zakaria 12 ayat 10. Bahwa Zakaria sudah menuliskan bahwa Yesus yang akan disalibkan itu akan ditusuk lambungnya. Kemudian mereka akan memandang kepada dia yang telah mereka tikam. Penggenapannya ada di dalam Yohanes 19 ayat 34. Itu digenapi, memang benar-benar ditikam. Kemudian Mazmur 22 ayat 17. Dikatakan 1000 tahun sebelum Yesus, di masa ketika hukuman mati biasanya dilakukan dengan rajam batu atau penyaliban. Nubuat, mereka mendehem tangan dan kakiku. Dalam banyak terjemahan, mereka menusuk tangan dan kakiku. Memang dipaku ya. Jadi sudah ada di dalam Mazmur 22 ayat 17 bahwa dia akan ditusuk. Karena waktu kurang, sebenarnya masih banyak. Nanti mungkin boleh diulang lagi. Terima kasih. Ya. Ada kan 10 menit lagi, Pak Peter silakan. Ya. Ya, assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Ya, salam untuk kita semua. Ini diskusi yang hebat dan saya juga pernah ada pada diskusi lintas iman seperti ini. Saya mewakili akademisi teologi sebagai seorang dosen dan salah satu dari Malaysia, yaitu Malaysia Islamic International, dan saya pembicara dari Indonesia. Bapak Ibu, begini, sosok yang disebut Yesus yang tadi disebutkan oleh Kang Chan tadi itu, saya sebenarnya confess. Why? Because gini, Kang Chan itu membedakan antara orang Kristen dan Bible. Seharusnya dalam polemik teologisnya adalah bahwa orang Kristen yang betul Kristen itu mempercayai apa yang di Bible. Dan apa yang di Bible itulah yang dipercaya oleh orang Kristen. Jadi kalau di pembuka tadi oleh Kang Chan bahwa
ada orang Kristen yang sepertinya begini dan Babel berkata begini, serasi dengan apa namanya Al-Quran, saya pikir ini bukan pandangan Kristen. Saya memberikan 3 fakta. Yang pertama itu dari segi biblikal, yang kedua dari segi eksternal historis, dan yang ketiga dari arkeologi. Boleh ya? Yang pertama, ada 4 catatan bahwa Yesus itu. Wah, Bapak pendeta nih coba lihat. Salibnya gede banget, teman-teman. Wah, ini ngeri. Ilmu kekristusannya ini tinggi banget ini. Salibnya aja gede banget, sumpah. Mati. Dan 4 catatan ini memberikan gambaran berdasarkan apa yang dikatakan di dalam Taurat. Atau bapak-bapak dari Muslim juga percaya Taurat kan? Karena 5 kitab Musa, Pentateuch itu juga ada pada Al-Quran. Itu begini, jika 2 saksi dalam satu perkara sah, ingat pasal 13 ayat 1. Kalau 1 saksi itu tidak sah, sehingga jika saya membuktikan dengan lebih dari 1 ayat, maka seharusnya ayat itu sah, valid. Oke. Yang pertama, Yesus mati di kayu salib. Ada banyak faktanya, Matius 27 ayat 35, Markus 15 ayat 24 sampai 37, Lukas 23 ayat 33 sampai 46, Yohanes 19 ayat 18 sampai 20. Jadi lebih dari 1 ayat memberikan indikasi bahwa Yesus itu mati di kayu salib. Itu fakta pertama dari Alkitab. Yang kedua, Yesus mati sebagai korban pengganti. Substitution dalam pengertian begini. Bukan begini. Benar juga, ini ada yang komen nih keren nih. Nabi Luga juga ada saksi yang nggak dipercaya. Nah, benar. Ketika standarnya adalah saksi, Luga begitu banyak saksinya ya, tapi nggak ada yang percaya. Mama saya mau ditembak, lalu saya yang ganti. Itu tendensi teologinya tidak sama. Konsep substitution in teologi itu very different, sangat berbeda. Kenapa? Karena konsep substitusi itu adalah konsep substitusi yang universal untuk pengampunan seluruh umat manusia, termasuk Bapak, termasuk Mbak. Karena Kristus tidak mati cuma saya sebagai pendeta, tapi Kristus juga mati bagi semua. Tetapi yang menerima karya keselamatan itu adalah yang percaya, believe. Tetapi substitusi sacrifice-nya itu for all. Makanya dikatakan Yohanes 3:16 bahwa karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. The great love for the world, untuk seluruh, tidak untuk siapapun. Nah, ayatnya banyak sekali. Roma 5 ayat 6, 1 Korintus 15, 1 Korintus 5, dan seterusnya. Jadi lebih dari 1 ayat berarti valid. Dan ketiga, bukti ketiga, Yesus mati untuk menghapus dosa. Maksudnya begini, tadi disinggung oleh teman saya, bahwa begini, hanya pada Bible saja yang kami percaya, yaitu perjanjian lama, perjanjian baru, yang adalah satu keutuhan, bahwa penyebab manusia jatuh dalam dosa, maka harus ada penebusannya. Perjanjian lama berkali-kali, dan pengorbanan itu sistemnya bagaimana? Allah sendiri harus memberikan contoh. Kejadian 3 ayat yang ke-22. Yaitu disebut dengan substitusi tadi. Atau dalam bahasa teologi disebut dengan proto-evangelium. Janji pertama setelah kejatuhan. Lalu Tuhan bilang begini, keturunanmu yang sudah dibahas tadi. Artinya begini, bahwa apa yang dibuat itu adalah untuk keselamatan umat manusia. Dan untuk apa? Penghapusan dosa. Dr. White, seorang penulis, Awi Tozer, seorang teolog berkata, ada 500 janji tentang kematian kebangkitan Kristus. Kalau satu janji saja bisa salah. Tadi saya lihat di flyer, oh Kencang ganteng banget ya. Ya sekarang tetap ganteng juga saya. Tetapi bisa menipu. Itu satu saja flyer. Mungkin Bapak juga lihat, oh ini Peter Otto begini modelnya ini. Ternyata dilihatnya saya begini, ya kan? Itu satu janji. Alkitab tidak memberikan just one promise, no. Tapi 500 janji. Kalau 500 janji tentang satu pribadi bisa salah nggak? Nggak mungkin meleset. Tidak mungkin salah.
Sekali lagi, jika 500 janji orang pribadi yang sama, tidak mungkin salah. Itu. Yang keempat adalah Yesus mati dan dikubur, dan itu jelas sekali. Dalam Alkitab, Markus 15, Matius 27, Lukas 23, Yohanes 19. Dan 4 Injil ini mencatat dengan narasi yang sama. Sekalipun itu perbedaan waktu. Matius menulis tahun 50-an, ya kan? Markus menulis tahun 60-an. Lukas tahun 60-an, 70-an. Yohanes apalagi mendekati Terakhir. akhir daripada abad pertama. Mereka bukan saling memberikan chatting yang copy paste loh. Enggak. Tetapi isinya sama dan pribadi yang ditujukan itu adalah Kristus yang mati di bukit. Lagi di Pulau Patmos ya. Ya, Yunani ya. Jadi bisa bayangkan dari perjanjian lama ke perjanjian baru rujukannya cuma satu. Konsisten Dan itu menjelaskan. 500 janji ada pada satu pribadi. Nah kalau dari 500 janji bisa salah. Oh no, tidak mungkin salah. Contoh nih, tadi kami cari jalan ini. Oh jalannya ini. Saya bilang kalau daerah Kuitang, daerah Senen, daerah Keramat, saya lama tinggal di sini kerja. Saya bilang, oh pastikan di sini. Benar. Tetapi waktu kita lewat, kita pikirnya hotel. Baru turun tadi, oh ini kan, ya ini. Itu baru satu janji. Nah kalau 500 janji tidak mungkin. Itu fakta kematian. Fakta kebangkitan Kristus itu adalah bahwa Yesus bangkit pada hari kematian, pada hari ketiga. Jadi kalau tadi digambarkan Yunus, itu memang sudah polemik yang saya sering dengar dari orang Kristen, bahkan non-Kristen juga sudah banyak dengar di YouTube dan di media sosial. Yunus itu adalah memberikan sebuah tipologi. Ini dulu, bukan memberikan sebuah fakta. Ini tipologi, sebagaimana 3 hari. Jadi kata tiganya itulah yang diambil. Gemera, harinya itu yang diambil, bukan insidennya. Karena Yunus masuk ke dalam perut ikan, Yesus bukan dalam perut ikan. Jadi tipologi itu yang disamakan dalam hari. Gemera dalam bahasa Yunani-nya itu. Itu fakta kebangkitan. Fakta. Ya, waduh, boleh ditambahin sedikit ya? Oke. Yesus bangkit secara fisik. Jadi kalau tadi bilang Yesus tidak bangkit secara fisik, bilang diserupain, saya bilang begini, Bang Chan, jujur. Kalau sudah tahu dari awal Yesus diserupakan, lebih baik dari awal pada waktu ditangkap, langsung diserupain aja. Ngapain harus sampai dicampur 40 kurang 1 dalam sistem Yahudi? Ngapain sampai dia harus dipaku dulu? Ya dari awal saja, jadi gampang sebenarnya. Apakah ini main-mainan secara keselamatan, main-mainan? Ini nyawa loh. Dan yang harus diperhatikan, semua yang dengar harus diperhatikan. Bahwa begini, karena yang jatuh itu adalah manusia, maka domba dan binatang tidak bisa menebusnya. Perjanjian lama berkali-kali sistem korban itu dibuat, tapi tidak bisa. Termasuk yang kita sama paham itu dari kita persoalan anaknya Abraham. Tidak sampai disalibkan, digantikan dengan domba. Dalam perspektif teologi kami, orang Kristen, saya bicara atas Kristen, bahwa seandainya pun Ishak jadi dikorbankan dalam versi Kristen ya, tetap manusia tidak bisa diselamatkan dengan korban Ishak. Kenapa? Karena Ibrani pasal 11 ayat yang ke-18. Sekalipun dia mati, Allah akan membangkitkan. Dan itu adalah prototipe. Dan itu adalah suatu pewahyuan ke depan menggambarkan anak Kristus. Yang ketiga, Yesus bangkit sebagai bukti kemenangan atas kematian. Paulus dalam 1 Korintus 19 bilang begini, hei maut, di mana kemenanganmu? Hei maut, di mana kesengatmu? Upah dosa adalah maut. Jadi gini, karena yang mati itu manusia, maka tidak mungkin hewan. Jadi kalau mohon maaf, mau kasih korban domba apapun, tidak bisa menebus dosa. Ini kekristenan dalam hakikatnya begitu. Termasuk saya mati pun tidak bisa menggantikan anak saya, istri saya, siapapun yang saya cintai, tidak mungkin. Karena sama-sama manusia berdosa. Tapi pribadi yang tidak berdosa itulah, yaitu Allah menjadi manusia. Ego neto tuhumin, sakit tuhumin, menjadi daging itulah. Kenapa? Karena His love, His great love for the world. Kalau bukan kasih, tidak mungkin ada kematian. Fakta keempat. Ini terakhir, Pak.
Belum. Oh, udah lebih 1 menit. Ya, fakta di luar Alkitab ya. Oke. Sejarah. Ya. Seorang sejarawan Roma bernama Tacitus berkata begini dalam karyanya Annales. Tacitus bilang begini, Yesus dihukum mati di bawah pemerintahan Pontius Pilatus. Ada lagi Flavius Josephus, sejarawan Yahudi. Ini orang Yahudi yang akhirnya percaya dan menjadi Kristen. Dia bilang ini dalam karya Antithesis of the Jews. Dia bilang begini, menyebut bahwa Yesus termasuk dalam penyaliban dan kebangkitan, dan dia saksinya. Dia orang Yahudi loh, dia saksinya. Adalah disebut dengan Suetonius, sejarawan Roma. Ini orang Roma sendiri berkata bahwa orang-orang Kristen mengikuti sebuah sekte. Dalam pengertian sekte karena saat itu Kristen belum resmi ya. Kristen itu baru di Kisah Rasul 11 ayat 26. Nasrani sebelum. Ya. Nah, Nasrani pun bukan Kristen. Iya. Bapak Ibu menyebut saya Nasrani, saya bilang no, saya Kristen. Sebelum Karena Nasrani Kristus itu sudah ada sekte Nasrani. dari Nazaret. Itu ada Kisah Rasul pasal 24 ayat yang kelima. Tidak sama, Nasrani dan Kristen tidak sama. Harus saya luruskan. Suetonius berkata bahwa pernah terjadi penyaliban dan kebangkitan. Juga Pliny, gubernur Romawi, pernah menulis surat kepada gubernur Romawi bahwa ada seorang pribadi namanya Yesus pernah disalibkan dan bangkit. Bukti eksternalnya ada. Bahkan secara arkeologi saya kasih 2 bukti. Mohon 2 menit. Yaitu ada namanya kubur Yohanan. Dan kubur itu, di dalam kubur itu ditemukan kubur yang menunjukkan bahwa Kristus pernah ada di situ. Ada lagi yang disebut dengan inskripsi Pilatus, mencatat bahwa ada kubur yang dimeteraikan bahwa pernah yang namanya Kristus mati di sini dan bangkit. Ini bukti arkeologis, bukti Alkitab, bukti eksternal, Nubuatan. dan bukti dari arkeologis genap bahwa memang betul pribadi yang sama. Sehingga saya harus berkata, tidak mungkin kami salah percaya. Jadi kalau tadi dikatakan Kristen dan Bible, ya saya percaya itu mungkin bukan Kristen. Karena Kristen pasti mengikuti Bible. Karena saya Kristen yang mengikuti Bible. Selesai? Ya. Terima kasih. Waduh. Jadi teman-teman semua yang menyaksikan debat ini, kita sudah mendengarkan narasi dari narasi dari Cha, dari Bang Dio mengatakan bahwa Yesus tidak Siapa batu gede banget? mati, tidak disalib dan tidak bangkit. Kemudian dari Pak Pendeta mengatakan bahwa Yesus itu mati, disalib dan bangkit. Bukan begitu Pak Pendeta? Karena ada 500 bukti. Nah, sekarang kita masuk ke sesi selanjutnya. Ini yang paling ditunggu-tunggu ya Kang Chan ya. Karena langsung bertanya. Kang Chan bisa tanya ke Pak Rahmat TikTok langsung Sambil ya. minum nih, Madu. Ya, sambil dinikmati. Oh ya, Madunya ini keren. dari Maudi Madu. Terima kasih sponsor kita malam ini. Beda rasa. Saya kaget tadi kok lain gitu. Iya. Rupanya ada madunya. Terima kasih Julius. Oke, baik ya. Langsung aja ya, Pak Kang Chan atau Bang Dio langsung saya kasih 5 menit pertama TikTok. Jadi bolak-balik 5 menit tapi langsung. Saya kasih 5 kali. Oke. Silakan. Panjang banyak yang disampaikan oleh Pak Rahmat, tapi tidak ada yang menyentuh kecuali 1-2 saja dengan topik kita. Pak Rahmat mengatakan tidak ada, kalau konfigurasinya ada pengganti substitusi, tidak ada disebutkan dalam Bible. Jangan bilang tidak ada Pak, bilang belum. Mungkin Bapak belum tahu. Sudah baca semua. Sekarang saya kasih tahu. Sudah baca semua saya. Coba buka Markus 14:50. Seru nih. Buka sendiri Pak, karena Bapak yang bernarasi. Saya tahu itu salah baca nanti saya tahu. Markus 14 nomor 50. Ketika di Taman Getsemani, 50, 51, 52. Semua murid melarikan diri. Di Taman Getsemani itu hanya ada Yesus, 11 murid, terus Yudas bersama tentara Romawi dan tua-tua dari ahli Taurat. Hanya itu. Tak ada tukang martabak, betul nggak Pak? Belum ada martabak. Nggak ada kan? Hanya ada Yesus. Kebab yang ada. Markus 14:50. Semua murid melarikan diri. Ini atau ke saya? Dua-duanya saja. Oh, oke, silakan. Dua-duanya saja. Silakan. Semua murid melarikan diri. Karena Pak Rahmat tadi bilang tidak tahu. Ya. Tidak ada. Ternyata ada. Saya tunjukkan adanya. Mereka melarikan diri Semua murid. karena mereka lihat Yesus sudah. Semua murid. Iya. Berapa murid? Semua. Semua. Karena Yesus, sebentar dulu. mereka sudah tahu Yesus ditangkap. Belum. Sebentar. Ini menarik. Semua murid. Menarik. Kita harus Santai, menarik. ada waktunya. Semua murid melarikan diri. Hanya tinggal Yesus, betul tidak? Iya. Tinggal Yesus. Yesus, Yudas dan tentara Romawi, betul tidak?
Markus 14 nomor 52. Di sana ada seorang muda yang menggunakan kain lenan. Iya. Betul Pak? Bapak tahu siapa itu? Jangan saya tanya saya Pak, tanya Bible. oke. Kan Bapak kata Bapak Kristen sama dengan Bible. Iya. Kita tanya Bible. Betul. Katanya Kristen. Saya akan jawab. Oke. Ya, silakan. Ada seorang murid yang menggunakan kelenan. Oke. Meninggalkan dia, mengikuti dia, lalu menanggalkan kainnya Iya. dan lari dengan telanjang. Tentara Romawi mau menangkap dia. Betul. Oke. Iya. Coba saya tanya ke Kristen. Heeh. Kristen sama nggak dengan Bible? Menurut Kristen siapa menggunakan pemuda menggunakan kain lenan itu? Tidak pernah aku dengar. Udah cukup? Boleh. Di mana itu ayat? Ya, Apa, Pak? ada. Gini Pak, Silakan. dalam kelompoknya Yesus ini yang harus diperhatikan dulu. Ini mungkin juga edukasi ya, Ya, edukasi ya, teologi pasti. Kristen ya. Tidak apa-apa kita saling berbagi Bible ya. ya, Bible ya. Iya betul. Oke. Siapa? Di dalam edukasi kekristenan begini Pak. Yesus itu punya rasul, memilih 12 rasul dan punya murid dan punya tua-tua atau murid itu. Jadi kata murid di situ merujuk kepada para rasul dan para orang yang mengikut Pak. Itu harus dijelasin dulu. Nah, kalau dia Nah, demikianlah teman-teman. Perdebatan baru opening ini, belum mode bentur-benturan. Nah, di mana mode bentur-benturan kita akan siarkan pada part 3. Ini udah part 2 ya. Ini part 2. Kita akan sharekan pada part 3, mode bentur-benturan. Arti mode bentur-benturan, part tektokan. Jadi langsung ditanya, langsung jawab ya teman-teman. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Cuman daripada penjelasan hal tersebut, antum telah menyaksikannya. Bahwa penjelasan walau bagaimanapun apapun yang ditanyakan, ini akan menjadi jawaban yang sulit. Karena gini, orang yang kabur dalam penyaliban menggunakan kain lenan, Kristen saja tidak menjelaskan siapa. Kalau Kristen tidak menjelaskan siapa, menunjukkan ini adalah ruang identifikasi yang luas. Nggak dibilang nih yang kabur dengan kain lenan. Di mana identifikasi Islam, Yesus sering pakai kain lenan. Di mana bagi Kristen enggak mau kalau itu Yesus yang kabur itu. Nah sekarang pembuktian Kristen itu bukan Yesus siapa? Jangan muter kemana-mana kan gitu teman-teman. Sehingga kalau mereka tidak bisa membuktikan siapa yang menggunakan kain lenan dan kabur di waktu peristiwa penyaliban, maka juga jangan larang Muslim mengidentifikasikan Bible kalau itu Yesus. Karena Bible tak punya bukti konkret siapa yang kabur. Karena sedangkan nubuatan yang saya bawa itu teman-teman dalam Mazmur 91, isinya adalah kaburnya utusan Tuhan tersebut. Isinya adalah kaburnya dia. Apa? Yaitu Mazmur 91 ayat 8. Engkau hanya akan menontonnya pembalasan terhadap orang fasik. Oke teman-teman sekalian, terima kasih banyak. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Tunggu komennya, ditunggu ya teman-teman ya, agar channel dakwah kita semakin berkembang. Saya akhiri, subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bye, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.